Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 158 strategi. Gael Zhu mengangkat alis. Oh, bagaimana kamu tahu? Aku kenal dengan seorang manajer mereka. Katanya CEO Suan Company barulah orang hebat. Bahkan Weston Meng juga bekerja kepadanya. Mendengar itu, Gael Zhu sedikit terkejut. Perusahaan besar sehebat perusahaan besar Meng, bisa-bisanya bekerja kepada orang lain. Tapi perkataan ini juga bisa dipercaya. Karena bagaimanapun dari pusat perhatian 1 bulan ini, perusahaan besar Meng hampir memindahkan uang dan tenaga kerja kepada Suan Company. Seperti Suan Company adalah perusahaan utama dari perusahaan besar Meng saja. Ini sama sekali tidak perlu. Perusahaan besar Meng berdiri begitu lama di kota Donghai, baik dari nama baik atau pelanggan, semuanya sudah sangat matang. Sama sekali tidak ada alasan apapun untuk membangun sebuah perusahaan baru dan bertarung dengannya. Sekarang kelihatannya, Suan Company ini, sepertinya baru benar-benar merupakan bosnya. Weston Meng hanya pekerja biasa. Gael Zhu melihat Leonie Zhu dan bertanya. Adik ketiga, maksudmu? Leonie Zhu tersenyum jahat dan berkata pelan. Kak, Weston ini hanya seorang pekerja saja. Dia bergantung pada kekuasaannya, menginvestasi miliaran yuan kepada pacarnya. Kalau masalah ini diketahui bos besar, kira-kira apa yang akan terjadi? Mata Gael Zhu tiba-tiba menyala. Maksudmu adalah mau menjatuhkan Weston. Leonie Zhu tersenyum datar. Weston mendukung Melissa, sedangkan keluarga Su, keluarga Hua mendukung kita. Kalau begitu Weston. Perkataan berikutnya, Leonie Zhu tidak katakan. Tapi jelas sekali, begitu Weston Meng jatuh, maka Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. Kita juga akan bangkit kembali. Ide yang bagus. Tapi bagaimana kita bisa bicara dengan bos Suan Company? Kak, kamu tenang saja. Aku kenal dengan manajer utama Suan Company. Masalah ini, aku bisa bicarakan dengannya. Baik, adik ketiga, kamu yang atur saja. Kalau berhasil, kamu adalah penyelamat keluarga kita. Leonie Zhu menganggukkan kepala dan langsung pergi mengurusnya. Dengan cepat, di kantor Suan Company, kantor manajer utama, Leonie Zhu duduk di atas paha pria parubaya, memeluk lehernya, menggerakkan tubuhnya pelan lalu menggoda pria di sampingnya. Kak Ferdi, kamu bantu adik ya? Ferdi kian menelan air liur, sedikit ragu. Adik, bukannya aku tidak mau membantumu. Tapi menuntut CEO Meng bukanlah hal kecil. Aku harus berpikir ulang. Apa yang perlu dipikir? Weston itu tidak jaga sikap, bermesraan dengan keponakanku, korupsi, investasi 5 miliar kepada perusahaan bobroknya itu. Apakah bukti ini masih tidak cukup? Ferdi kian mengerutkan dahi. Kamu yakin CEO Meng pacaran dengan keponakanmu itu? Apa yang perlu diragukan? Masa aku tidak tahu keponakanku sendiri? Kalau mereka belum pernah tidur bersama, mana mungkin Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. punya investasi sebesar itu? Ferdi kian menganggukkan kepala. Perkataan ini benar juga. Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. memang benar tidak mempunyai kemampuan sebesar itu. Kalau untuk investasi, tidak perlu investasi sebanyak ini kepada perusahaan kecil seperti itu. Investasi pertama Suan Company sebanyak 5 miliar, 4,9 miliarnya diberikan kepada Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Kemudian perusahaan besar Meng menginvestasi 5 miliar lagi. Semua ini totalnya sudah 10 miliar. Kalau dibilang tidak ada sesuatu di dalam ini, siapa yang percaya? Leonie Zhu menggesekkan tubuhnya di atas tubuh Ferdi Kian dan bertanya dengan genit. Kak Ferdi, kamu pernah bertemu dengan CEO sesungguhnya kalian kan? Weston benar-benar bekerja kepada orang lain kan? Dr. Stranger, bab 159 fitnah.
Obat ajaib seperti Sugar God nomor 2 rasanya tidak perlu mengkhawatirkan penjualan. Sekarang hanya dalam lingkup provinsi, dengan cepat akan dijual dalam lingkup negara. Sampai nanti Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. perlu bertambah besar, perlu merekrut agen atau membuka cabang perusahaan. Bagaimanapun itu, perusahaan harus berkembang ke arah yang lebih besar. Selain itu dalam waktu kurang dari setengah jam, harus membuka pasar di luar negeri juga. Sampai nanti merekrut beberapa agen di luar negeri, dan pemasukan tidak pernah berhenti. Mempunyai pelajaran kali itu, kali ini Melissa Zhu mengajukan hak paten dulu. Tentu saja, setelah mendapatkan persetujuan dari Thomas Kin. Resep obat ini bagi Thomas Kin adalah resep yang sangat biasa, jadi diberikan kepada Melissa Zhu saja. Setelah semuanya selesai diurus, satu keluarga itu berubah damai. Tiba-tiba Robin Zhu mendapat telepon dari Tuan Besar. Setelah berkata beberapa kalimat, alisnya terkerut. Ayah, ada apa? Robin Zhu berkata, malam ini kakekmu menyuruh kita pulang untuk makan malam, katanya ada yang mau dikatakan. Melissa Zhu juga mengerutkan dahi, bukan berhubungan dengan keluarga paman pertama kan. Di waktu seperti ini, Tuan Besar menyuruh mereka pulang untuk makan. Jelas sekali demi masalah Gael Zhu. Jangan-jangan, Tuan Besar mau minta tolong. Thomas Kin berkata, kemungkinan besar. Tapi perkataanku sebelumnya, bukanlah candaan. Kalau Gael ingin berdamai, harus biarkan mereka berlutut selama 3 hari. Melissa Zhu juga mendengus, benar, mereka sangat tidak tahu malu. Tidak boleh dimaafkan begitu saja. Malam ini, keluarga Melissa Zhu dan Thomas Kin datang ke rumah keluarga Zhu. Begitu masuk ke dalam, melihat Gael Zhu jongkok di hadapan Tuan Besar sambil menepuk kaki. Wajahnya terlihat lelah. Wajah Leonie Zhu yang berada di samping juga terlihat buruk. Kelihatannya 2 hari ini sangat depresi. Setelah melihat Robin Zhu masuk, Gael Zhu segera berdiri. Robin dan Melissa sudah datang ya. Cepat masuk saja, hari ini membuat pangsit. Senyum Gael Zhu yang bermaksud baik itu, benar-benar membuat orang merasa jijik. Hanya Lydia Wang yang bicara dan berkata sambil tersenyum. Kakak sudah terlalu sungkan. Setelah satu keluarga itu duduk, Rian Zhu terdiam sesaat, tapi tetap tidak dapat menahan diri dan berkata, Robin, aku dengar, kamu dan kakak pertamamu ada sedikit masalah. Meskipun Rian Zhu sudah tidak peduli pada masalah luar lagi, bersiap pensiun. Tapi ada masalah di keluarga, dia tetap harus ikut campur. Terutama 2 putranya ini, yang paling membuatnya merasa tidak tenang. Robin Zhu berkata, Ayah, jujur saja. Kakak mengusir keluarga kami keluar. Masalah ini takutnya tidak dia katakan padamu kan? Gael Zhu segera berkata, bukankah waktu itu hanya perkataan karena marah, perkataan gegabah saja. Setelah aku tenang, tidak jadi lagi. Siapa yang duga, kalian menganggapnya serius. Robin, kamu pergi begitu saja. Meninggalkan keluarga Zhu juga tidak bilang pada ayah dulu. Jangan-jangan kamu merasa hebat, ingin berdiri sendiri. Wajah Melissa Zhu berubah dan segera berkata, Paman, jangan fitnah orang dong. Paman pertama ini benar-benar tidak tahu malu. Orang jahat yang melapor duluan. Jelas-jelas paman yang mengusir mereka. Hasilnya dikatakan seperti dia tidak tahu apapun saja. Mendengar itu, Lydia Wang merasa sepertinya bisa kembali ke rumah keluarga Zhu lagi. Sudahlah Melissa, jangan bicara lagi. Karena itu salah paham, kita selesaikan hari ini saja. Ayah juga ada di sini. Siapapun jangan perhitungan lagi. Kedepannya kita tetap satu keluarga yang rukun. Mendengar perkataan Lydia Wang ini, Gael Zhu merasa senang. Tetap adik ipar yang mengerti. Sebelumnya kakak yang salah. Aku minta maaf pada kalian. Gael Zhu mengangkat gelas bir dan bersulang sambil tersenyum. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.